Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat-sehat terus ya. Nah teman-teman, sebelumnya gue ucapin selamat datang di channel Bukan Perawat Biasa teman-teman. Nah pada video kali ini gue mau ngebahas tentang pasien dehidrasi teman-teman. Nah, oh iya, sebelumnya gue ucapin terima kasih buat yang udah bantu subscribe serta share channel ini ya. Semoga teman-teman sehat dan berkah terus, amin. Ya teman-teman, ya kita lanjut ya. Gue mau ngebahas tentang pasien dehidrasi. Gue waktu itu pernah jaga UGD, ya pasien datang tiba-tiba marah-marah teman-teman. Ini tolong dong, bisa nggak sih diinfus aja, bisa nggak diinfus aja? Ini udah dehidrasi nih, udah kasihan tuh, udah lemes banget. Nah ini gue kalau ada orang awam yang nonton ini, tolong disimak baik-baik ya. Jadi dehidrasi itu ada beberapa tandanya. Ya orang kesehatan pasti nilai, nggak mungkin lah dokter atau nggak perawat. Ya kan yang asesmen ada yang dokter, ada yang perawat ya di rumah sakit ya, tergantung tipe apa ya. Pokoknya gini, kadang ada keluarga tuh sotoy, menurut gua sotoy banget dah pokoknya. Apa ngasih instruksi sendiri siapa yang dokter ya. Gue jadi sebagai perawat gue jadi bingung ya, ini orang mau ditolong tapi marah-marah ya kan. Teman-teman pasti sering lah ngerasain. Aduh agak kenyangan ya teman-teman. Nah terus juga banyak juga keluarga yang mengintervensi tim kesehatan teman-teman. Nah gini, ini udah lemes banget nih, tadi udah muntah. Giliran kita tanya, muntah berapa kali emang pak? Muntah tadi sekali, 2 kali, muntah 2 kali. Ya ini nggak bisa diinfus aja. Nih ya, pertama ada yang nanya juga sempat ke gua, apa namanya, ini tuh kulitnya udah pada kering ya, udah keriput ya. Dilihat dulu lah, kalau kita cuman sekedar ngelihat kulit, turgor kulit, emang ada ya turgor kulitnya elastis atau enggak ya. Kalau udah kakek-kakek nenek-nenek udah tua ya pasti kan udah nggak elastis ya. Nah itu kita bisa lihat dari situ. Terus kita lihat konjungtivanya. Konjungtivanya apa? Masih pucet kah atau masih bagus merah muda? Ya kan, mukosa bibirnya gimana? Kering banget kan, pecah-pecah, ataukah masih lembab? Dari situ kita tahu kalau kita secara apa namanya? Subjektif ya, secara objektif melihat si pasien. Dan biasanya kita dokter biasanya ya, kalau emang kondisinya kurang bagus ya kelihatannya, pasti dicek laboratorium sama si dokter. Instruksi cek lab, nanti di hasil laboratorium itu ketahuan teman-teman, pasien ini butuh cairan infus atau enggak. Jadi jangan sembarangan ngasih instruksi ya, dokter bukan apa bukan ya kan, orang cuman keluarga pasien doang gitu kan maksudnya. Tapi apa yang ngasih instruksi ini infus saja, ini infus saja gitu, itu nggak boleh sembarangan ya, takutnya berbahaya karena cairan infus banyak. Ada ringer laktat, ada NaCl, ada D5, ada D10, ada KN3B, pokoknya banyak ya. Dari hasil lab kita tahu nanti si pasien pakai infus yang mana gitu. Terus juga apa ya, nggak mungkin lah di rumah sakit apa namanya, pasien dehidrasi berat tiba-tiba disuruh pulang, enggak ya. Paling kalau mungkin hasil labnya bagus dan apa namanya, dinilai secara objektif oleh si tim medisnya nggak terlalu parah atau nggak terlalu bahaya, biasanya disuruh pulang ya kan. Dikasih obat minum biasanya kan, apa obat mual biar dia nggak muntah lagi. Atau enggak kalau memang pasiennya diare kan, ada juga yang sampai lemes banget ya. Nah itu juga nanti tergantung dari hasil laboratorium ya teman-teman. Jadi jangan pernah mengintervensi tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit. Ah nih rumah sakit begini lagi, nah itu kan ini lambat banget sih, ini saya apa namanya, gue paling kesel banget kalau ada orang ngomong gini, ininya pemerintah nih, ini itunya pemerintah. Hey, gue udah kasih tahu nih sama lu semua nih, yang bukan tenaga medis ya. Kita itu tenaga medis, entah dokter, entah perawat ya, itu nggak terlalu apa. Kita kerja bukannya timbang pilih kasih ya. Kita juga kalau di UGD itu melihat kegawat daruratannya dulu. Yang mana yang perlu didahuluin, yang mana nggak perlu didahuluin. Gitu bro. Itu nanti gue bahas di lain topik ya. Ya pokoknya itulah tanda-tanda dehidrasi ya. Biasanya kalau labnya HB-nya tinggi, hematokritnya tinggi, nah itu kan kental. Nah itu dehidrasi itu baru biasanya. Ya pokoknya itu sih
analisa tim dokter ya. Ini mah kan gue cuman sekedar sharing aja. Jadi banyak yang dilihat dia nilai dari dehidrasi ya, bukan karena lemes doang tiba-tiba minta diinfus, baru muntah sekali, BAB nggak cair, ya kan, bilangnya dehidrasi. Jangan seperti itu, oke? Ya mungkin semoga teman-teman paham semua ya. Jadi harus ingat ya, tanda-tanda dehidrasi ada banyak yang harus dinilai. Pertama, turgor kulit ya, turgor kulit elastis atau enggak, konjungtiva ya kan, masih merah muda atau enggak udah pucat, mukosa bibirnya gimana, lembab atau kering ya kan. Terakhir biasanya yang paling pasti itu pemeriksaan laboratorium teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.